Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis menurut teori Sigmund Freud dengan teori Jung. Namun sebelumnya, apa itu psikoanalisis? Jadi, psikoanalisis mengatakan bahwa setiap manusia itu punya pikiran, perasaan, keinginan, ingatan yang tidak kita sadari. Jadi, setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Jadi, manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Jadi, alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku. Jadi ketika kita suka sama seseorang, mau melakukan apa saja, atau apapun perilaku kita, baik yang jahat atau yang baik, kata Freud dan aliran psikoanalisis lainnya, semua itu mengatakan bahwa semua itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi kepribadian dan perilaku kita sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud, psikologi asal Austria yang lahir pada 1856. Beliau dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis. Jadi aliran ini sebenarnya paling populer dan masih banyak dipakai sampai sekarang. Adapun konsep dasar teori menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama, kesadaran, yaitu segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua, alam bawah sadar, berisi semua dorongan atau insting yang tidak kita sadari tapi ternyata berpengaruh terhadap perkataan, perasaan, ataupun perilaku kita. Ketiga, yaitu prasadar, yang mana berada di tengah-tengah sadar dan juga bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada di bawah tetapi bisa timbul kesadaran. Menurut Freud, struktur kepribadian dibagi menjadi 3 komponen, yaitu id, superego, dan ego. Jadi dalam satu tubuh manusia itu komponen kepribadiannya tidak cuma satu, yang setiap komponennya itu punya ciri yang berbeda yang membentuk menjadi kepribadian. Adapun yang akan saya bahas pertama yaitu id. Jadi id ini sepenuhnya berada di alam bawah sadar kita dan berisi aspek biologis seperti nafsu, gairah, dan insting. Jadi id ini didorong dari dalam diri kita. Jadi id ini punya peran semacam insting atau nafsu yang paling besar yang ada dalam alam bawah sadar manusia. Jadi id ini primitif, id akan senang untuk melakukan hal apapun yang membuat kita bisa memuaskan nafsu terdalam kita. Dan sistem kerjanya itu mengejar kesenangan, kenikmatan, ataupun kepuasan. Jadi ini biasanya muncul ketika terjadi rangsangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Contohnya, ketika si A bertamu ke rumah temannya, tujuan sebenarnya si A ini ingin ke rumah temannya bukan untuk mengerjakan tugas, tetapi dia ingin bertemu adik perempuan dari temannya ini yang cantik. Nah, tindakan si A ini merupakan tindakan yang didorong oleh id, yaitu nafsu. Jadi id ini akan mencoba melakukan apapun untuk bisa memuaskan nafsu tersebut. Jadi id ini tidak peduli sama sekali nilai atau norma, tidak peduli aturan, tidak peduli batasan, ataupun misalkan kita harus mencuri untuk bisa memuaskan nafsu kita, maka kita akan melakukan hal tersebut agar kita mendapatkan kepuasan. Nah, inilah dorongan dari id. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai dorongan ini. Baik, yang kedua yaitu superego. Jadi superego ini berisi aspek sosiologis yang di dalamnya itu terdapat nilai-nilai moral.
Jadi biasanya berisi perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka superego ini akan menghukum dengan memunculkan perasaan bersalah ataupun rasa tidak enakan. Nah, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang pantas, maka superego ini akan memunculkan rasa bangga atau rasa puas terhadap diri kita. Misalkan ketika kita mendapatkan sebuah undangan, katakanlah undangan pernikahan dari teman dekat kita. Nah, kita pergi ke pernikahan teman kita karena ada tuntutan sosial atau karena merasa tidak enakan ketika kita tidak hadir dalam acaranya. Nah, berarti perilaku inilah lebih didorong oleh superego. Jadi ungkapan-ungkapan dalam sehari-hari biasa kita jumpai, misalkan, wah, kalau saya tidak pergi ke pestanya, saya merasa tidak enak, soalnya dia kan teman dekat saya. Nah, kalau ada ungkapan seperti ini berarti perilaku yang didorong oleh superego. Nah, selanjutnya ego. Jadi ego ini berada pada tingkat kesadaran. Jadi ego bekerja berdasarkan prinsip realitas berisi hal-hal yang logis dan rasional, dan ia juga bertanggung jawab terhadap realiti atau kenyataan. Misalkan ketika kita ingin pergi ke pesta, jadi kita ingin ke pesta ini agar orang lain juga bisa ikut datang ke tempat kita ketika kita melakukan pesta. Nah, tindakan ini lebih didorong oleh ego. Mengapa demikian? Karena kita jadi berpikir, kalau saya tidak pergi, maka ketika saya melakukan pesta, orang-orang juga tidak akan datang ke pesta saya. Nah, pikiran seperti ini itu lebih didorong oleh ego. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketiga struktur ini selalu dinamis, namun akan kurang baik kalau kita lebih dominan oleh salah satunya. Karena menggunakan ego kesannya akan jadi orang yang perhitungan atau bahkan tidak ikhlas. Kalau mengikuti superego kesannya itu juga merugikan. Kenapa? Karena selalu mengutamakan orang lain. Nah, kalau terlalu menekankan kepada itu berarti kesannya kita akan memandang sesuatu dari segi nafsu. Nah, adapun kepribadian sehat dan tidak sehat menurut Sigmund Freud, yaitu kita akan membahas terlebih dahulu tentang kepribadian sehat. Jadi menurut Sigmund Freud, kepribadian sehat itu yaitu ketika individu bergerak menurut pola perkembangan ilmiah, mampu mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar seimbangnya fungsi superego terhadap id dan ego, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya, serta dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Jadi kepribadian yang sehat menurut Sigmund Freud adalah kepribadian yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhannya secara realistis. Jadi kepribadian yang sehat juga itu ditandai dengan kemampuan untuk mengatasi stres dan konflik secara sehat. Misalkan kita mampu memahami dan mengekspresikan emosi kita secara sehat. Contohnya itu seseorang yang mampu memahami dan mengekspresikan emosinya itu secara sehat, misalkan dengan mengungkapkan perasaannya dengan cara konstruktif. Baik, selanjutnya kepribadian tidak sehat menurut Sigmund Freud. Jadi apabila individu mempunyai keluhan-keluhan tertentu seperti cemas, rendah diri, tegang, dan lain sebagainya, itu dimana semua keluhan ini menimbulkan perasaan yang sakit. Misalkan ketika kita memiliki harga diri yang rendah, maksudnya ini seseorang yang memiliki harga diri yang rendah dengan memiliki keyakinan bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak berharga atau tidak layak untuk dicintai. Nah, itulah
teori menurut Sigmund Freud. Selanjutnya Jung. Jadi awal karirnya dimulai saat dirinya menjadi murid Sigmund Freud, dan dia digandang-gandang di awal untuk menjadi penerusnya. Jadi hubungan antara Jung dan Freud sangat dekat hingga pada tahun 1913 hubungan mereka mulai menjauh. Beberapa ahli menyampaikan hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidaksepahaman kepemikiran di antara keduanya. Pada saat Jung berumur 3 tahun, dia itu bermimpi sedang menggali tulang hewan prasejarah di permukaan bumi di dalam gua. Dan mimpi yang dialami Jung membuatnya ingin mempelajari pikiran bawah sadar dan memberi judul Memories, Dreams, dan Reflection. Pada autobiografinya, Jung menjelaskan bahwa kepribadian itu dengan istilah psyche, sehingga psyche itu menjadi istilah kepribadian. Anggapannya dalam kepribadian yaitu tingkah laku manusia itu ditentukan oleh suatu dasar kualitas. Kualitas itu mengungkapkan sebab-sebab yang ada di sekitar manusia yang menjadi dasar dari pembentukan dan tingkah lakunya. Selain itu, kualitas tingkah laku manusia itu didasarkan pada adanya teknologi ataupun berkaitan dengan nilai-nilai rohani yang ada dalam diri manusia, karena didasarkan pada prinsip kualitas dan teknologi. Maka tingkah laku manusia yang membentuk kepribadian dianggap sebagai produk atau wajah dari nilai-nilai leluhur ataupun nilai-nilai dari sejarah leluhur. Dari individu itu sendiri, itu berarti bahwa tingkah laku yang ditujukan oleh manusia itu dibentuk atau merupakan cetakan dari pengalaman-pengalaman masa lalu atau masa lampau, di mana pengalaman ini merupakan nilai-nilai dari leluhurnya. Jadi manusia yang dilahirkan dengan membawa banyak kecenderungan yang diwariskan oleh leluhurnya dan menentukan apa yang akan direspon dan juga disadari dalam dunia tangannya, sehingga menurunkan Jung yang ketika manusia itu berperilaku itu sudah merupakan cetakan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang merupakan nilai-nilai atau pengalaman dari leluhurnya. Adapun konsep dasar dari teori Jung yaitu ide awal yang ia kemukakan dipublikasikan pada Psychology of the Unconscious yang mengandung metodologi mitos fantasi psikotik. Pada tahun 1921 ia ini mempublikasikan tulisannya yaitu Psychology Types mengenai perspektif kepribadian dan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Nah, di dalam teorinya ini Jung berusaha untuk bagaimana psyche ini digunakan untuk menggambarkan keseluruhan kepribadian seseorang yang mengarahkan pikiran, perilaku, dan perasaan. Struktur kepribadian menurut Jung yaitu ada tingkatan psyche conscious, personal unconscious, dan collective unconscious. Jadi ketiganya ini saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kesadaran adalah alam yang dipengaruhi oleh ego. Jadi ego sendiri inilah jiwa sadar yang terdiri atas persepsi-persepsi, ingatan, pikiran, perasaan sadar yang dapat membentuk identitas individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ketidaksadaran. Jadi personal kompleks terdiri dari ketidaksadaran personal berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya. Struktur kesadaran itu meliputi yang pertama fungsi jiwa. Jadi fungsi jiwa ini suatu bentuk aktivitas kejiwaan. Yang kedua yaitu sikap jiwa. Jadi sikap jiwa ini arahnya ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma
dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya. Adapun sikap jiwa manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu manusia bertipe ekstrovert dan introvert. Yang ketiga yaitu persona. Jadi persona ini adalah keadaan kehidupan alam sadar yang sebenarnya tetapi masih ada suatu soal lagi, yaitu bagaimana orang itu dengan sadar menampakkan diri keluar. Karena cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar itu belum tentu sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan persona. Selanjutnya, struktur ketidaksadaran. Jadi struktur ketidaksadaran ini mempunyai dua lingkaran, yaitu yang pertama ketidaksadaran pribadi. Jadi ketidaksadaran pribadi ini berisikan hal-hal yang diperoleh oleh individu selama hidupnya. Ini meliputi seperti tekanan atau desakan. Nah, kedua yaitu ketidaksadaran kolektif. Jadi ketidaksadaran kolektif ini mengandung isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa atau reaksi-reaksi manusia. Jadi ini tuh merupakan warisan dari nenek moyangnya. Adapun kepribadian sehat dan tidak sehat menurut Jung, jadi saya akan membahas lebih dahulu kepribadian sehat. Jadi kepribadian pribadi yang sehat adalah pribadi yang terindividuasi, yaitu pribadi yang menjadi dirinya sendiri. Misalkan seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi dan mampu memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri. Sedangkan kepribadian tidak sehat menurut Jung yaitu orang yang terlalu memandang masa lalu dan tidak memiliki tukuan pada masa depan. Misalkan seseorang yang memiliki kesadaran diri yang rendah, misalnya tidak mampu memahami kekuatan dan kelemahannya sendiri. Nah, itulah kepribadian sehat dan tidak sehat menurut Jung. Itulah tadi tokoh-tokoh dari psikoanalisis. Nah, dari banyak teori-teori, psikoanalisis ini memiliki posisi tersendiri dalam teori-teori kepribadian di psikologi. Melalui paradigma psikologi analisisnya, teori ini berusaha untuk memahami manusia dari permukaan terluarnya hingga bagian terdalamnya, yaitu ketidaksadaran. Sebagaimana gunung es, apa yang tampak di permukaan bisa jadi itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan gunung es seutuhnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.